Mau nanya deh sama lu yang paling lu takutin untuk menerima, maksudnya nikah nggak ya? Itu lebih ke omongan orang atau gagalnya untuk lu sendiri? Gagal, takut gagal lagi. Takut gagal lagi. Takut gagal lagi karena bakal diomongin orang. Enggak dong, karena kan gini ya, gue tuh saat kita sayang sama orang, sebenarnya jangan kan nikah ya, pas kita pacaran pasti awal pacaran ada di mana kayaknya gue cocok deh sama lo, dan kayaknya kita nggak bakal putus deh gitu. Mungkin di beberapa tahun pacaran awal kayak gitu. Saya pada akhirnya ujung-ujungnya putus juga gitu kan. Nah tapi pas gue pertama nikah, gue tuh ngerasa udah fix. Ini yang terakhir, ini adalah orang yang terakhir akan menemani gue sampai gue mati gitu kan. Sampai ya ada masalah-masalah ya kakak tadi bilang ya ada salah aku juga, ada salah dia juga, dan akhirnya kita bentrok terus sampai gue tuh kayak mikir ini tuh hidup yang gue pengenin gak sih gitu. Dan akhirnya kan gue pisah nih. Pas pisah tuh sempet kayak ya nanya lah sama orang-orang, kayak maksudnya apa sih tipsnya nikah langgeng gitu, apa sih tipsnya nikah langgeng. Kalau misalnya orang bilang cari pasangan yang setia gitu ya, pasti kita pengen lah ya punya pasangan yang setia, yang pengertian, yang bla 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 bla. Tapi karena aku udah melewati itu kemarin, aku jadi mikir ini beneran nih orang gak akan berubah. Bahkan tuh kadang kalau teman aku nikah terus dia ini, apalagi kan kalau kita janda ya Kak, ini jujur ya. Setelah aku jadi janda, aku langsung jadi tahu rahasia dark secretnya cowok. Iya lagi bener. Pas aku nikah tuh semua emang fairy tale gitu loh, kayak cowok tuh nggak apa sih rahasianya paling gitu. Tapi pas aku jadi janda kan mungkin kebuka jadi kan yang mungkin kebukanya karena semua orang curhat sama aku ya. Jadi kayak semakin orang tuh cerita sama gue tentang pernikahan mereka tuh gue sebenarnya semakin takut, trauma kan. Ya, jadi kayak anjir maksudnya gue ngeliat mereka tuh baik-baik aja segala macam, terus di belakang tuh jadi bikin gue tuh di sosial media gitu. Mungkin bukan cuma sosial media ya, mungkin ya kan kita juga punya teman-teman yang nggak into sosial media kan. Terus ada yang kayak aduh sampai akhirnya aku nanya yang langgeng pun apa sih rahasianya langgeng gitu. Jawabannya kita harus sering-sering punya rasa memaafkan, karena semua orang itu pasti punya kesalahan, jadi kita harus memaafkan. Tapi tuh susah ya. Dalam hati aku kayak serius maafin semuanya nih, kalau nggak kuat gimana. Tapi ya itulah tantangan pernikahan. Jadi aku sekarang tuh jadinya mikirnya kayak berarti aku nikah kalau aku udah siap memaafkan 100.000 kali. Itu jadinya di otak aku. Itu benar sih. Karena aduh gimana ya mau ngarepin orang yang nggak apa sih yang misalnya paling melukai kita. Kalau aku kalau aku sendiri jujur orang ketiga tuh sangat melukai aku sih. Sama. Ya. Gue nggak bisa. Ya mungkin kalau ya aku sebenarnya alhamdulillah nggak pernah yang kayak KDRT atau abusive verbal gitu, emang nggak pernah. Cuman kadang kalau dengar cerita, karena aku pernahnya yang lainnya, jadi aku kayaknya nggak ada apa-apa deh daripada diselingkuhin, kayaknya ini bisa deh gue maafin. Tapi pas kenapa di gue yang terjadi malah yang itu, kenapa kok yang lain? Aku punya jawabannya. Apa? Itu namanya the law of attraction. Jadi waktu aku cerai, aku belajar itu. Jadi apapun yang kita pikirin, apapun yang kita justru kita takutin dan itu kepikiran terus, itu akan the universe will give it to us. Aku juga sama kayak kamu dulu, kayak aduh gue paling takut diselingkuhin, gue tuh gak bisa, gue tuh gak bisa, awas lu ya kalau selingkuhin. Beneran gue diselingkuhin kan. Kayak emang, tapi kamu tuh memang punya baggage sendiri yang harus kamu beresin supaya itu semua gak ada di pikiran kamu, karena semakin kamu pikirin